Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rahmah nabiyil ummah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala manhajihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan mulia yaitu bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Kemudian di pagi subuh yang berkah ini dan diiringi dengan rintik-rintik hujan sebelumnya, ulama sepakat ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai ta'lim kita ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk saudara kita di Gaza dan Palestina, semoga diberikan kekuatan, khususnya saudara kita di Sumatera yang hari ini dalam proses recovery, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan mendoakan terus yang punya hak dan yang punya otoritas dibukakan pintu hatinya untuk tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu orang-orang yang terdampak, mendoakan yang sakit diberikan kesehatan, mendoakan masjid ini, jamaah ini, pengurusnya, semoga kita diberikan kebaikan, keberkahan. Wa ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa amalin salihat. Hayya ala qiraati ummil furqan, Fatihatul kitab sab'il masani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa ballighna fi Ramadan hasil maqasidana amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kitab adab-adab pernikahan bagian terakhir. Kita sudah bahas sebelumnya pada bagian pertama atau part 1 tentang motivasi dan hal-hal yang harus diperhatikan betul ketika melaksanakan pernikahan. Saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menikah itu karena Allah, jangan menikah karena takut tidak menikah. Menikah itu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara-caranya, polanya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian kedua kita membahas tentang hal-hal yang harus dijaga ketika proses pernikahan, ketika akad, bagaimana seharusnya, dan bisa membedakan mana yang tradisi, mana yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana yang merupakan ketentuan dari pemerintah atau ulil amri terkait dengan pernikahan. Pada bagian kedua ini tentu masuklah pembahasan yang lagi viral sekarang, nikah siri, tanpa izin, dipidana atau tidak. Itu hal-hal yang masuk dalam kategori ketiga, yaitu ketentuan maslahat diambil oleh otoritas yang berkuasa untuk kemaslahatan umat. Dalam kaidah namanya al-istihsan. Baru kita masuk bagian terakhir, yaitu ada dua hal tentang resepsi pernikahan, adab seorang suami kepada istri, dan hal-hal yang harus dipenuhi betul terkait dengan hubungan, komunikasi, dan harmonisasi antara suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalis fi adabil mu'asyarah wa ma yajri fi dawamin nikah wan nazri fi ma 'ala az-zawji wa fi ma 'ala az-zawjah. Bab yang ketiga tentang adab berhubungan lahir maupun batin untuk melanggengkan pernikahan, dan hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami terhadap istri, dan begitu juga sebaliknya. Amma az-zawju fa'alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi 12 amran. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kita bahas ini, adapun suami, maka dia harus menjaga standar keadilannya sebagai seorang suami
dan etikanya sebagai seorang suami dalam 12 perkara. Yang pertama, al-adabul awwal. Apa adab yang pertama yang harus dijaga oleh seorang suami? Adalah al-walimah, mengadakan resepsi. Jadi kalau berdasarkan pandangan Imam Ghazali, ini merupakan bagian yang menjadi hal wilayahnya suami. Apa itu adabul walimah? Menjaga adab dalam sebuah resepsi. Wahia mustahabbah, dan resepsi ini sangat dianjurkan. Ini untuk menjawab apakah harus 2 kali resepsi, ya silahkan. Tapi 1 kali udah cukup gitu. Tergantung dengan kemampuan dananya. An Anas radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu athara sufratin faqala ma hadha faqala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min adh-dhahab qala barakallahu laka awlim walau bisha. Jadi salah satu sahabat yang intensitas bersama nabinya tinggi selain Abu Hurairah, ada dalam kategori sahabat yang dari kecil, namanya Anas bin Malik. Anas itu dikenal sebagai khadimu Rasulillah, aspri, pelayan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat-riwayat Anas itu fokus kepada hal-hal yang terkait dengan perilaku dan karakter sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain yang lain ada Amr bin Salamah, anaknya dari Ummu Salamah kan, yang menikah sama Rasul, dia punya anak kan. Terus dari yang lain-lainnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat sighar yang kecil-kecil yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau anak dari iparnya kan, kakak Aisyah namanya Asma, menikah sama Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair, anak pertama yang Rasul tahnik ketika sampai di Madinah setelah hijrah. Ini Anas yang diserahkan ibunya dari kecil untuk dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan bahwa Rasul itu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Kita tahu siapa Abdurrahman, tokoh sahabat, pebisnis, baru menikah dan melihat atharus sufrah. Jadi orang nikah itu kelihatan. Kalau kita berarti pasang apa itu ya, yang warna hina itu ya, asharus sufrah itu kelihatan. Jadi kelihatan baru nikah itu, bukan diam-diam tiba-tiba udah nikah aja. Kelihatan. Jadi kalau mau lihat ini, meskipun tidak dipahami langsung, berarti nikah itu nggak boleh diam-diam. Karena sahabat kelihatan. Baru nikah ya, kata Rasul. Iya, saya baru saja akad dengan seorang perempuan dengan mahar wazni nuwatin min dhahab. Jadi biji kurma itu, biji kurma berapa gram? Itulah biji kurma seberat emas diserahkan sebagai mahar kepada istrinya. Orang kaya yang nikah kan beda. Kata Rasul, barakallahu laka, semoga berkah, aulim walau bisya, adakanlah syukuran atau walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Oleh para ulama, makna seekor kambing itu menunjukkan itulah yang paling murah yang ada di Arab. Berarti kalau misalnya di kita, ada nabi potong ayam lah, itu yang paling murah kan. Aulim walau bisya, artinya buatlah acara walimah meskipun hanya dengan memotong seekor. Wa aulama Rasulullah sallallahu alaihi Sofiyah bitamrin wa suwaina, dan Rasul ternyata juga melakukan ketika menikah dengan Sofiyah. Dari 11 istri Nabi namanya Sofiyah. Tapi apa? Ketika ngundang sahabat bitamrin, jadi makan kurma saja. Sederhana. Jadi bisa juga jadi alasan kita buat pesta enggak usah mahal-mahal, yang penting diundang makan bersama. Buktinya Sofiyah hanya dengan makan kurma tamar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, ta'amun awal yaumul haq. Kalau kita mengadakan acara resepsi itu, hari pertama inilah hari yang benar. Artinya memang hari itu merupakan hari orang berbahagia. Terus
banyak yang minta berarti. Walimah kedua, wa ta'amu tsani sunnah. Hari kedua apa? Sunnah. Berarti kalau mau dikorelasi ke kita, resepsi pertama inilah yang benar, ngunduh mantu sunnah. Artinya silahkan, kan begitu. Wa ta'amun salis sum'ah. Baru hari ketiga kalau mau mengadakan lagi, inilah baru masalah harga diri atau prestis. Jadi Rasul ingin mengadakan walimah itu sekali dua kali bagian yang diperbolehkan, tapi yang ketiga hati-hati, takutnya ini lebih kepada gengsi dan sum'ah. Jadi kalau ada ditanya, kita walimah Ustaz seminggu full, apa tujuannya? Untuk menampung para kondangan dan kolega. Boleh. Apa tujuannya? Biar mereka tahu siapa saya. Nah, itu yang nggak boleh, kata Rasul, sum'ah. Jadi Rasul sudah bisa nubuatnya memprediksi kan. Hari pertama itu hak, hari kedua itu sunnah, hari ketiga itu sum'ah. Wa man sami'a sami'allahu bihi. Jadi yang ketiga itu biasanya bukan lagi karena untuk menjamu orang, lebih kepada apa? Untuk menunjukkan posisi dan prestis. Ini harus kita hindari. Jadi 7 hari dulu boleh nggak? Boleh saja. Kalau niatnya nggak bisa mengundang semua orang kan. Tapi kalau biar mereka tahu siapa saya, nah, itu udah beda semua. Nah, mari kita lihat kualitas hadisnya. Yang pertama dari cerita Anas itu, Rasul mengatakan, adakanlah resepsi walaupun hanya memotong seekor kambing. Hadis ini disepakati sebagai hadis sahih kategori muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari pada 6386, hadis Muslim pada 1427. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul juga mengadakan resepsi dengan mengundang sahabat makan kurma, yaitu pada pernikahan Sofia. Hadis ini dirujuk juga sahih, tapi diambil oleh rawahul arba'ah. Jadi kalau ada perawi arba'ah itu berarti nggak masuk Bukhari Muslim. 4 itu berarti Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dengan Nasai. Jadi dalam ilmu hadis itu ada rawahul khamsah, rawahul arba'ah. Itu berarti selain yang Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari Muslim rawahu muttafaq alaih, berarti Bukhari dan Muslim. Juga sahih bagaimana 4 orang ini, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, meriwayatkan bahwa Rasul menikah dengan Sofia. Dari 11 istri Nabi itu makannya kurma. Jadi boleh nggak Ustaz, nanti anak saya ini mau ada yang mau anak, resepsinya makannya somai, nggak apa-apa, ya, semampunya aja, jangan memaksakan